bersama Anda-Anda semua. Betah rasanya, 今天不回家. Ya, gini ya, kalau saya katakan satu kalimat, saya ingin semua orang dengan suara terbaiknya katakan yes. Jadi nggak peduli ya saya ngomong apa, saya berhenti katakan yes. Ya gitu ya, gitu ya. Ya, jadi pokoknya saya ngomong apa aja yes gitu. Iya ya, saya belum ngomong nih. Sebentar gitu ya. Saya turun aja deh. Oke, ya. Kita semua adalah orang sibuk. Tapi tidak terlalu sibuk untuk pelayanan. Dan pelayanannya berapi-api. Karena kita cinta Tuhan. Dan cinta teman-teman. Berikan tepuk tangan. Dan yang terakhir kita semua mau duduk. Silakan duduk semuanya. Ya sudah, berakhirlah game yes ya. Sampai di sini. Nah, ini ada waktu yang akan sangat bisa menginspirasi. Tapi yang pastinya bukan saya sendiri ya. Saya akan bersama dengan teman-teman dan rekan-rekan saya. Tapi sebelum itu, saya mau cek kursi dulu ya. Karena saya tidak mau mempermalukan diri saya. Saya mau cari kursi yang paling pendek. Nah itu dia. Nah masih nyentuh lantai gitu loh. Oke. Ada yang tahu kalau temanya hari ini adalah tentang dapat hadiah loh. Hadiahnya itu kunci mobilnya Komil. Ya, hari ini untuk Night with the Star temanya adalah Celebrate Growth. Jadi izinkan saya ada sedikit pendahuluan. Pertumbuhan itu nggak selalu bicara soal angka, nggak selalu bicara soal udah bertambah banyak belum volunteer kita. Tapi pertumbuhan itu adalah bagaimana saya melihat Anda yang melayani itu berhasil di dalam menghadapi tantangan. Baik itu di dalam pelayanan ataupun kehidupan, tapi terus melayani gitu ya. Jadi kita ngelihat bagaimana setiap orang-orang yang melayani di Gereja Maur Syaron itu bertumbuh secara kedewasaannya. Katakan thank you Jesus. Ya, dan orang-orang yang mengalami ini bukan cuma volunteer. Saya bersama-sama dengan rekan-rekan, hamba Tuhan sekalipun ya, hamba Tuhan sekalipun pernah mengalami proses itu di dalam namanya proses pertumbuhan. Jadi bukan hanya kalau pendeta itu kita lihat, oh mereka fine-fine aja lah gitu ya. Atau ketua departemen kita lihat, wah kalau Eka mah kebal dengan tantangan gitu. Enggak ya. Jadi Ko Eka pun, setiap ketua departemen pun, mereka melalui proses tantangan-tantangan dalam kehidupan maupun pelayanan. Sehingga mereka ada di dalam pelayanan hari ini pun tidak berbeda dengan kita semua ya. Kita semua sama, kita semua melewati tantangan-tantangan itu. Tapi mereka ada cerita-cerita khusus sendiri. Saya nggak berpanjang lebar lagi, saya pengen undang rekan-rekan saya, teman-teman saya. Ya walaupun pelayanan kita berbeda-beda, saya pengen dengar ceritanya. Saya tahu kalian sudah tidak sabar mendengar ceritanya. Saya akan undang mereka, berikan tepuk tangan yang paling meriah terlebih dahulu. Yes! Yang pertama saya undang Pak Samuel Handoko. Yes. Dan yang kedua saya undang Bapak Eka. Welcome, welcome, welcome. Yeah. Kak, ini jarak kursinya udah bener? Yang ketiga saya undang tidak asing lagi WL kita. Yang di penggembalaan Army of God adalah Carla. Carla boleh silakan naik. Dan yang keempat saya undang yang tidak asing juga Ko Yudi. Dan yang kelima saya undang dari Eagle Kids Kak His. Silakan Kak His. Dan yang terakhir dan tidak kalah tidak asing lagi Kak Pau Pau. Alright. Jadi bersama dengan mereka kita akan sampaikan ceritanya melalui vokal group ya. Jadi siap nadanya? Nah, cuap-cuap gitu ya. 1, 2. Siap nggak? Nggak ya? Oke. Jadi langsung saja.
saya pengen nyanyi nih, karena tadi tuh ya kayaknya kurang gitu ya, pengen more. Waktu nyanyi, ya seharusnya saya udah mulai pertanyaan sih, tapi izinkan saya ya, sebentar aja gitu. Saya waktu nyanyi itu saya tola-tole, saya lihat-lihat gitu ya. Saya seneng loh lihat wajah satu persatu, saya seneng lihat orang-orang tuh yang melayani karena mereka tuh cinta rumah Tuhan. Saya seneng berada bersama dengan kalian di rumah ini ya, seneng banget ya. Boleh ya sebentar ngomong sama, bukan kanan kiri, bosen ya. Ngomong sama orang belakangnya yang jaraknya kira-kira 2 kursi gitu ya. Ya, yang jaraknya kira-kira 2 kursi sampai ke belakang ya. Jadi noleh ke belakang sebentar, terus berikan senyum yang terbaik. Nggak usah ngomong, jadi senyum aja. Ya, rasanya pengen lama-lama gitu ya. Apalagi yang ditatap itu terjadi setruman. Oh nggak ada. Oke, jadi di dalam pelayanan ada pergumulan, ada tantangan gitu ya. Saya pengen nanya Pak Sam dulu. Jadi Pak Sam di dalam pelayanan yang sudah kira-kira ada 80 tahun ya pelayanannya Pak Sam ya. 180 tahun. 180 tahun ya. Pak Sam pasti mengalami banyak up and down. Pernah nggak Pak Sam ini merasa burn out, lelah sampai rasanya udahlah saya berhenti saja? Ya pernah. Fitnah itu. Kok Philip bilang tiap bulan. Ya pernah, waktu saya selesai sekolah Alkitab tahun 82, saya bergabung di satu pelayanan. Kemudian kira-kira 4 tahun setelah itu, ya, saya mungkin terlalu sibuk karena sebagai tenaga muda, saya diserai macam-macam dari pelayanan ngetik warta gereja sampai kepada mimpin doa pagi, perintisan sekolah minggu, jadi WL, khotbah dan sebagainya, macam-macam saya dipasrahin pelayanan itu. Lama-lama saya merasa burn out. Yang pertama saya mengalami kelelahan secara spirit. Yang kedua saya kehilangan passion terhadap pelayanan itu, rasanya kok bosen gitu. Dan yang paling parah adalah saya kehilangan visi. Saya sudah tidak lagi melihat ada panggilan Tuhan di dalam pelayanan itu. Sehingga saya mulai melirik hal lain. Kebetulan kakak ipar saya itu bergereja di satu gereja yang kami layani. Dia bekerja di satu perusahaan. Lalu satu hari saya ngomong sama dia, saya sudah nggak tahan gitu, saya ngomong sama dia, kok di perusahaanmu ada lowongan enggak? Lalu kemudian dia ngomong, kenapa kamu mau kerja? Tak rasa-rasa kok lebih baik kerja aja daripada di gereja. Yowes, besok saya tanyain, ya, dia tanya ke bosnya. 2 atau 3 hari setelah itu dia kasih kabar begini, Han, kabar baik nih. Ya, Koko sudah ngomong sama bos, adikku itu mau ikut kerja di sini, boleh enggak? Loh, sekarang ini apa? Pendeta. Oh ya wis, kalau bekas pendeta oke. Nah, kakak ipar saya itu menyampaikan seperti itu, bekas pendeta. Ketika kata bekas pendeta itu disampaikan, itu seperti menemplak saya sendiri, bekas pendeta. Jadi bekas pendeta, saya tiba-tiba seperti rasa malu begitu. Ya. Dan kemudian yang saya lakukan, saya berkata kepada kakak saya, kalau gitu tunggu sebentar deh, tunggu sebentar. Karena dia kemudian ngejar saya, ayo kasih CV-mu dan sebagainya untuk dimasukkan untuk lamaran itu. Tapi saya kemudian menolak karena kata bekas pendeta itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk cari wajah Tuhan lagi. Saya berdoa banyak, sampai saya mengalami seperti pemulihan di dalam roh saya. Lalu panggilan Tuhan itu seperti muncul kembali. Wow. Ya, muncul kembali. Jadi dipulihkan secara roh, kemudian Pak Sam artinya tidak memutuskan untuk keluar akhirnya. Iya. Dan terus ada di dalam panggilan. Iya. Dan saya belajar banyak dari peristiwa itu. Ada 2 hal yang saya
dapatkan yang pertama, sibuk itu boleh, tetapi kita ini tidak boleh menjadi seperti petinju yang menghantam ke sana kemari tanpa arah. Harus ada prioritas-prioritas dalam kesibukan kita. Tapi hal yang terpenting adalah ketika kita sibuk, jangan pernah lupakan untuk tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Yes, betul. Karena saat kita sibuk lalu mulai melupakan persekutuan dengan Tuhan, itulah saatnya kita mudah untuk diserang oleh burnout itu. Benar. Terima kasih Pak Sam, berikan tepuk tangan. Ya, hanya untuk menjelaskan burnout itu artinya burn itu kebakaran, out itu nemen, jadi gosong. Enggak ya. Jadi burnout itu berarti lelah banget di pelayanan dan berasa stagnan, berasa passionnya hilang, capek. Itulah di saat itu orang-orang mulai prioritasnya mulai bingung dan kemudian di saat itu lebih baik jangan cepat-cepat mengambil keputusan dan kita mendengar bahwa Pak Sam mengatakan persekutuan dengan Tuhan itu terlebih penting supaya kita tidak sibuknya sampai lupa yang terpenting dan tidak bisa tergantikan adalah persekutuan dengan Tuhan. Dan selanjutnya burnout itu buat orang yang melayani adalah sebuah tantangan. Tapi ada satu isu juga yang menjadi tantangannya bagi orang yang melayani, yaitu kekecewaan. Kekecewaan itu bisa terjadi karena gesekan dengan orang-orang yang melayani. Kekecewaan itu bisa terjadi karena apa yang diharapkan tidak terjadi. Dengan Koeka, apakah di dalam pelayanan pernah kecewa dan sewaktu menghadapi seperti itu bagaimana supaya tidak berlarut-larut di dalamnya? Ya, cerita ya. Gak usah nyanyi, gak apa-apa. Saya pernah kecewa, jadi karena kita manusia gitu ya, Ko Philip juga manusia, semua manusia gitu ya, masih nginjek tanah gitu ya. Jadi pasti pernah kecewa. Nah, saya lupa, saya pernah, mungkin anak Espro juga nggak pernah dengar cerita ini, yang dengar ceritanya mungkin cuma segelintir orang aja. Jadi kalau di Espro itu visinya kan creating distraction free service gitu ya. Jadi segala apapun yang membuat sebuah ibadah itu akan ada masalah, biasanya mau nggak mau kita ambil bagian itu. Jadi biasanya ada banyak sampah di main hall. Ya udah, kalau ajarannya anak SM itu harus diambilin, kita yang ngambilin. Kalau nggak ada yang ngambilin yang lain. Kalau parkir macet, nggak bisa datang, akhirnya kita yang ngambil gitu ya. Nah, termasuk juga salah satu pelayanan yang Tuhan berikan kepercayaannya di Espro ini adalah kita diberikan urapan di masalah tiketing gitu ya. Tiketing, queuing itu antrian gitu ya. Nah, suatu ketika saya lupa itu pada waktu saya sedang mempersiapkan untuk tiketing Natal atau yang lain. Rasanya Natal sih, Natal 2 tahun yang lalu. Nah, dimulai dari hari Sabtu biasa kita jam 12. Puji Tuhan kalau ada volunteer yang bantu, tapi pasti ada dari Espro ini yang pasti bantu. Jadi biasanya saya turun tangan sendiri untuk angkat handrail, lalu posisikan di posisinya, lalu kita pasang hazard, kayak police line gitu ya, yang warna kuning dan hitam itu. Jam 12 Anda bisa coba kalau di bawah itu panas gitu ya. Nah lalu waktu itu cuma ada 2 volunteer yang bantu saya. Sampai sekitar jam 3 kita barusan mau selesai, karena jam 4 kan udah mulai AUG ya kan. Jam 3 mau selesai, tiba-tiba ada satu full timer yang lewat, mungkin barusan pulangnya terlambat, biasanya kan pulang jam 2, ini sekitar setengah 3 atau jam 3, lewat gitu di depan saya. Lalu tiba-tiba dia berkata seperti ini, dan inilah yang membuat saya waktu itu kecewa. Mungkin bahkan sempat, ya wis lah, gak usah dilanjutin ini, gitu ya. Kata-katanya itu seperti ini. Saya ingat tapi saya sudah melupakan dan memaafkan. Terus gitu ingat ya. lagi. Loh, ya. Terus ulangi lagi prosesnya dari awal. Nyanyi aja kah? Enggak. Seorang full timer ini berkata begini. Waktu itu saya masih jongkok di bawah. Lalu dia lewat, kamu itu kakak kengangguran, hal yang gampang kok mau buat susah. Kamu tuh memang becek kok ya. Apa sih, sesuatu yang gampang kok kamu buat susah. Nah,
ketika dia ngomong seperti itu, tiba-tiba saya ini benar-benar drop. Gitu. Jadi saya melihat karena capek, lalu keringat itu badan basah, mungkin juga bau gitu ya, kena keringat gitu Terus ya. kamu peluk dia? Ya enggak lah. Nah, tiba-tiba saya merasa benar-benar kecewa. Kayak seolah-olah tawar hati gitu ya. Aduh Tuhan, enggak tak kerjakan lah gitu. Jadi tiba-tiba saya ngomong sama dua volunteer yang lain, wis ya, tolong kerja ya, selesaikan ya, kayak gitu. Nah, mereka nggak tahu keadaannya. Lalu saya beli minuman dingin, gitu ya, di Es kan krim? deket, bukanlah ya itu ya, kan nggak boleh sebut merek gitu ya. Saya beli minuman, lalu saya duduk di kantin dan saya benar-benar dalam kondisi mau saya lanjutin atau stop aja. Gitu ya. Karena bagi saya itu menyentuh hati saya sendiri karena tidak ada aturannya harus gitu ya. Ini sesuatu yang kita ambil karena kita pengen kasih lebih gitu ya. Bisa sih kita serahkan kepada office boy atau bagian yang angkat-angkat untuk mereka tinggal taruh lalu tinggal pasang pitanya. Tapi karena kita kena visi kita, kena value kita sendiri bahwa kita kalau melakukan sesuatu harus all out. Jadi kita sendiri harus turun tangan. Tapi ketika kita turun tangan, ternyata dia ngomongnya seperti itu. Jadi akhirnya ya waktu itulah saya kecewa. Waktu kecewa seperti itu, Eka kan tinggalin ya. Di saat tinggalin itu lama nggak untuk Eka itu bisa let go dan akhirnya kembali ke pelayanan tanpa membawa-bawa kecewa itu? Ya, waktu itu agak pertentangan di dalam hati karena istilahnya iblis itu kan ngantemnya ke ego kan langsung. Oh, kamu ketua departemen ngapain kamu susah-susah? Lihat kamu susah-susah kan ya udah orang lain nganggap kamu menyusahkan. Ya memang biasanya bisa ngambil maksudnya biasanya jemaat bisa langsung datang tapi sekarang harus ngantri dulu ngambil tiket. Tapi dia nggak tahu bahwa sebenarnya kalau dengan ngambil tiket ini ibadahnya bisa lebih enak, nggak ada macet, semuanya bisa dapat AC yang cukup dingin, nggak ada yang terhalang dengan orang yang berdiri, jemaat yang berdiri. Itulah kenapa kita ada sistem yang baru, ya kan. Saya berpikir, satu sisi saya berpikir capek ya. Dia ngomong kan, kamu kok pengangguran? Ya, iya sih. Sebenarnya saya nggak nganggur, saya bisa lakukan banyak hal yang lain, tapi ya mungkin orang nganggap saya kengangguran gitu ya. Lalu dia ngomong mencekno, iya bagi Ya, beberapa Kak. orang tertentu. Jangan dibahas Kak, panas nanti Kak. Iya, Nah, oke. loh ya, tapi memang itulah pergumulannya waktu itu. Jadi saya mau drop, tapi tiba-tiba Roh Kudus itu ngelihatkan saya ke anak-anak, gitu ya. Berulang kali kalau saya kecewa, biasanya kecewanya banyak. Pernah kalau tugas di parkir disundul, jadi kaki ini disundul sama bempernya mobil, itu ya pernah gitu ya. Nah, tapi Terus ketika bempernya peo? Hah? Bempernya peo? Oh enggak, saya bukan hulu. Nah, ketika saya mau kecewa, Tuhan selalu ingatkan ada volunteer-volunteer yang luar biasa. Wow, berikan Mereka tepuk tetap- tangan buat mereka volunteer dan datang. Anda-Anda sekalian. Lalu ketika saya melihat mereka, Tuhan, Roh Kudus cuma bilang seperti ini, tugasmu cuman kamu mau aja. Kalau kamu nggak mau, nggak ada orang lain. Maksudnya kalau saya tidak memulai, nggak ada volunteer lain yang bisa punya kesempatan untuk melayani di gereja dengan lebih. Dan waktu itu pergumulan juga di belakang, Tuhan cuma ngomong kayak gini, kamu udah tak kasih urapannya, kalau kamu nggak mau, ya nanti diambil sama orang lain. Jadi waktu itu mau nggak mau akhirnya harus kembali. Seperti itu. Dan Tuhan ingatkan juga bahwa orang itu kamu nggak usah marah, nggak usah ditemuin, nggak usah ngomong kalau kamu itu karena ya Tuhan cuma pakai dia aja untuk menguji hatiku pada waktu itu. Dan Wow. ya puji Tuhan lah, Tuhan kasih kesempatan untuk bisa Thank you. tetap benar gitu ya. Ya, berikan tepuk tangan buat cerita dari Eka. Kadang kalau cowok menanggapinya dengan cewek berbeda ya. Jadi kita dengar dari sisi Eka sebagai seorang cowok. Saya juga pengen tanya, seorang wanita, dia juga pernah mengalami kecewa. Tapi sampai hari ini saya melihat dia masih berapi-api dalam pelayanan. Saya juga terus doakan, saya melihat hatinya yang murni. Saya juga pengen nanya, dia adalah Carla, ya.
Carla ada proses di dalam pelayanannya. Singkat saya pernah tahu kalau Carla ini juga pernah mengalami krisis kepercayaan ya. Tapi kabar baiknya sekarang Carla yang duduk di sini adalah Carla yang pulih dan Carla yang bersukacita di dalam pelayanan. Ya, boleh tolong Carla sharekan dengan teman-teman yang ada di tempat ini? Ya, halo semua. Ya, dulu pernah kecewa sama sebuah kejadian. Jadi setelah mengalami kecewaan itu, terus saya itu kayak ketemu sama orang yang saya percaya kayak gitu. Dan yang terpercaya juga. Lalu saya meminta solusi untuk sebuah masalah itu. Tapi malah semakin melebar kemana-mana masalahnya. Maksudnya orang itu malah justru mengecewakan berkali-kali lipat lagi kayak gitu. Dari kecewa yang pertama kayak gitu. Terus saya jadi orang yang setelah itu jadi tertutup banget gitu. Ketawa kenapa ya? Sorry. Ya. Terus saya jadi kecewa banget gitu. Terus jadi orang yang tertutup banget. Waktu itu sampai ngefek ke kayak drop secara jasmani juga. Jadi waktu itu kayak muntah-muntah terus selama 2 minggu kayak nggak ada makanan yang bisa masuk padahal suka makan gitu toh. Terus gitu. Tapi ya 2 minggu itu muntah ya nggak kurus juga jadi ya nggak ngefek. Terus kayak gitu toh. Terus pokoknya drop banget kayak gitu. Hampir tiap malam itu nangis terus kayak tidur aja takut karena selalu mimpi buruk kayak gitu. Terus kayak gitu. Mimpi kok Yudi. Enggak kok, maafkan aku ya kok. Terus akhirnya sampai di mana titik di mana kayak merasa semua pelayan Tuhan itu munafik kayak gitu. Terus kayak merasa kayak nggak ada orang yang benar-benar tulus di dunia ini kayak gitu. Terus kayak jadi orang yang tertutup bahkan karena tersakiti jadi menyakiti orang-orang yang terdekat kayak gitu loh. Sampai akhirnya Carla menyakiti orang terdekat itu Carla pernah cerita ya kalau ditawarin kasih sayang pun Carla sudah menolak dan diperhatikan pun Carla sudah nggak percaya. Bener ya Carla ya? Iya sih. Terus gimana Carla? Ya terus sampai akhirnya kayak sadar kalau ternyata ada gitu orang-orang yang nggak pernah putus kasih kepercayaan gitu. Kayak contohnya kayak adik saya kayak gitu. Terus kayak sahabat saya yang waktu itu sudah jadi pacar saya kayak gitu ya. Where are you lucky guy? Terus ya waktu itu bahkan sampai kayak kan itu masalah yang tidak bisa diceritakan dengan mudah dan tidak bisa diceritakan kayak gitu. Jadi waktu itu kayak bahkan ada beberapa orang yang tidak peduli dengan masalahnya tapi peduli tentang saya kayak gitu. Jadi mereka tuh benar-benar support dengan tulus. Meskipun ada beberapa orang yang waktu itu dekat hanya ingin tahu masalahnya tapi ada juga orang-orang yang benar-benar nggak putus gitu loh. Ngasih semangat tanpa peduli apa sebenarnya reason kenapa saya sedrop itu. Tapi mereka tetap lebih peduli sama kondisi saya gitu loh. Lebih pengen saya tuh bangkit lagi. Lebih pengen saya tuh kayak semangat lagi kayak gitu. Lebih care sama saya daripada sama masalahnya gitu. Kayak gitulah. Carla bukan saja bangkit karena dia menemukan orang-orang yang tulus, tapi Carla juga belajar sesuatu di dalam pelayanan. Dia sempat share ya, saya tahu itu dari hatinya. Dia bilang, kasih yang aku terima dari orang di pelayanan, saya juga ingin belajar tulus mengasihi orang-orang yang di pelayanan. Ya, saya ingin mengasihi orang-orang di pelayanan tanpa batas. Saya melihat pelayanan itu luar biasa banget buat seseorang bertumbuh semakin dewasa. Bukan saja solusinya itu bebas dari kekecewaannya, tapi malah membawa seseorang itu masuk ke level yang lebih lagi. Kecewa itu bukan cuma tidak kecewa lagi, tapi malah siap mengasihi orang. Thank you Carla, dan boleh nggak kasih satu statement apa yang Carla syukuri dari pelayanan? Yang saya syukuri sih sekarang saya lebih care sama orang di sekitar daripada pelayanannya. Jadi kayak ketika kita latihan PAW, saya lebih care sama orang-orang di dalamnya daripada bagaimana membuat sebuah PAW yang luar biasa tanpa kesalahan kayak gitu. Maksudnya ya memang excellence itu standarnya kita, tapi saya lebih care kayak
gimana, lagi ngalamin apa gitu. Sempat kayak di PAW itu waktu latihan saya tanya gitu, lagi ngalamin apa coba sebutin dalam satu kalimat gitu. Dan kayak ya itu nggak kebetulan sih, kayak hampir semuanya itu mengalami masalah gitu hari itu. Jadi kayak kadang itu kayak bicara soal gini, ayo satu hati PAW gitu, satu hati gitu. Tapi kita nggak tahu gitu, ternyata ada singer yang papanya habis di PHK kayak gitu. Kita nggak tahu kalau ternyata MD-nya itu apa sering di apa lagi down karena kayak ada beberapa anak CG-nya yang nggak nggak menghormati dia kayak gitu, yang ngomongin dia di belakang kayak gitu, dia lagi drop banget sebagai leader kayak gitu. Kadang kita kayak bicara satu hati tanpa ngerti kalau mereka ini kayak sedang berdarah-darah gitu loh waktu pelayanan kayak gitu. Jadi lebih kayak perhatiin gitu kebutuhannya mereka gitu, apa yang mereka perlu. Ya kayak gitulah, Cek. Ya. Thank you Carla. This is real love, this is real love. Ya, thank you sharingnya. Saya percaya Carla, loh kok ketawa yang di sana. Ya, Carla pasti akan terus melayani Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Dan Ko Yudi hari ini, ya, saya nggak punya pertanyaan Ko Yudi, langsung saja Ko Yudi. Enggak, Ko Yudi sekarang menjadi seorang gembala di Pro-M dan juga adalah, yes, dan juga adalah pemimpinnya PAW yang sangat mengasihi orang-orang yang melayani di Praise and Worship. Ya, care dengan mereka secara luar dan dalam. Pastinya sebagai seorang hamba Tuhan, Ko Yudi juga melewati masa-masa pelayanan dengan suka dan duka dan punya point of view tentang pemimpin yang bisa memberkati kita. Bagaimana Ko Yudi? Ya, saya awal pelayanan itu di sini itu sekitar tahun 90-an, waktu itu, dan saya masuk di gereja Mawar Sharon, saya masih baru bertobat juga, mulai belajar pelayanan, lalu saya dibawa sebuah kepemimpinan waktu itu, dan satu musim, satu masa itu di hidup saya pernah pingin untuk quit, pingin untuk keluar karena saya salah paham dengan pemimpin saya waktu itu, karena saya merasa kok tidak diperlakukan dengan adil ya. Jadi saya ini pas bagian saya kok pas bagian berat-beratnya. Ya dulu pernah bikin konser musik semua pemain-pemain bagus, semua selesai semua, lalu diumumkan ini oke, semua boleh pulang, cuma tinggal Yudi dan si A teman saya tinggal di gedung ini sampai besok gitu. Aduh, kok pas giliran saya suruh jaga gedung ngapain gitu kan. Ternyata itu ada barang-barangnya yang karena 2 hari waktu itu konser ke KKR musik, jadi saya harus jaga. Jadi saya tidur di gedung itu. Nah, beberapa kali ngalami kayak begitu, lalu diperlakukan menurut saya kurang adil menurut saya. Jadi nggak usah cerita deh, itu pokoknya begitu. Dan saya sempat, aku ini di sini bukan cleaning service, tapi kok lakukannya kok seperti cleaning service, diperlakukan begitu, kerja yang berat-berat dan lain sebagainya. Sampai satu saat saya pikir, udah saya kok merasa aku ini nggak dianggap sama pemimpin saya. Mereka mungkin lihat aku ini nggak punya potensi apa-apa, lalu nggak dikasih kesempatan apapun, cuma begitu aja. Seolah kayak kayak diperes begitu loh, selesai oke. Tapi ketika saya di rumah lagi merenungkan itu, belum pernah terucap sih, cuma dalam pikiran saya, oke, saya menyerah, saya merasa diperlakukan tidak benar ini. Waktu saya mulai mikir-mikir tiba-tiba ada satu kerinduan hati saya yang gak pernah saya lupa waktu itu adalah keinginan saya untuk dipakai oleh Tuhan. Itu yang terus tiba-tiba diingatkan, kamu mau dipakai Tuhan gak? Terus itu ingat, saya nangis waktu malam itu, saya bilang Tuhan, aku pingin dipakai Tuhan. Dan Tuhan bilang jalani. Apa yang terjadi hari ini itu mempersiapkan kamu di masa depanmu. Dan ketika saya mengambil keputusan, oke, aku mau setia ya Tuhan, saya coba untuk mengalahkan semua hal di hati saya, peristiwa yang gak enak itu. Lalu saya mulai jalan terus. Cuman satu alasannya, saya pingin dipakai oleh Tuhan. Saya pingin Tuhan memakai hidup saya. Lalu setelah itu saya mulai belajar untuk mengerti situasi. Ternyata saya yang salah. Karena justru ketika saya berbincang-bincang dengan pemimpin saya justru ngomong banyak hal. Ya saya ini suka mijeti dia, kadang saya mijetin dia, terus ya sambil ngobrol-ngobrol dia bilang begini, tiba-tiba satu hari di tengah-tengah saya, justru ketika saya mengambil keputusan untuk stay di dalam pelayanan, saya tidak mau keluar dari pelayanan, justru di situ pemimpin saya bilang gini, Yudi,
kamu tahu nggak aku sedang siapin kamu. Kaget saya. Jadi selama ini saya disuruh ini, ternyata memang harus mempersiapkan saya begitu. Tuhan jauh lebih tahu. Saya ini anak kampung, kalau dibilangnya Yudi kamu bertobat ya, saya nggak bertobat pasti. Jadi harus diprotes, kamu bertobat, baru saya bertobat. Jadi memang harus agak dikasarin dikit baru bertobat. Dulu, sekarang enggak. Saya dipilihnya sudah bertobat sekarang ya. Jadi itu cara Tuhan dan saya bersyukur sekali puluhan tahun sampai hari ini tetap stay di Mawar Sharon dan melayani di sini. Nggak ada satupun pikiran sekarang untuk keluar atau apapun. Ya tidak ada pikiran apapun. Saya mau stay di dalam pelayanan bersama dengan Tuhan dan di situ saya mulai belajar untuk tahu bahwa Tuhan aku ingin dipakai Tuhan. Sampai hari ini pun terus keinginan itu ada dalam hati saya ingin dipakai Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Thank you Go Yudi. Setiap dari kita, sewaktu kita bilang kita ingin dipakai Tuhan, kejadiannya mungkin gak langsung besok dipakai Tuhan ya. Tapi percayalah setiap kejadian yang Tuhan izinkan pasti untuk mempersiapkan kita. Kalau kita pengen dipakai Tuhan, Tuhan terlebih pengen pakai kita. Ya, Kak His adalah kakak yang melayani anak-anak di gereja anak gereja Mawar Sharon. Dan yes, berikan tepuk tangan untuk Kak His. Kak His sudah melayani sejak zamannya Nuh ya. Dan saya mendengar bahwa dari awal Kak His pelayanan sampai sekarang sudah berganti 5 pemimpin. Ya, jadi gembala anaknya sudah ganti 5 kali gitu ya. Ya Kak Pau ya, yang keempat dan yang kelima. Dan melihat Kak His melayani dari saya kenal dia sampai sekarang itu terus berapi-api. Boleh tolong bagikan Kak His bagaimana Kak His itu terus begitu rindu melayani walaupun dengan pergantian pemimpin yang pasti ada perubahan ya. Tapi Kak His itu terus melayani dengan setia. Memang setiap pergantian pemimpin ada cara mereka menghandle yang berbeda, style mereka yang berbeda. Tetapi satu dalam hati saya bahwa setiap pemimpin yang diangkat itu adalah pemimpin yang diurapi Tuhan. Dan setiap orang yang diurapi Tuhan, pasti Tuhan akan tunjukkan jalan-jalannya yang benar. Dan saya percaya jika saya mau OB, saya mau taat, walaupun terus terang juga tadi dibilang berdarah-darah yang ngikutinya ya. Sambil berdarah-darah ya, banyak perkara yang mungkin kadang-kadang, kok jadi begini, kok jadi begini, begitu ya. Tapi saya belajar untuk percaya sama pemimpin saya. Dan satu hal, pada waktu kita percaya dengan pemimpin, maka hidup kita semakin didewasakan kerohanian kita. Dan satu hal lagi bahwa pemimpin kita itu dipilih Tuhan untuk semakin gereja kita ini semakin naik. Karena Tuhan itu mencintai gereja kita. Yes, Tuhan mencintai gereja Mawar Sharon. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dan Kak His juga bukan saja melayani, tapi juga sangat mobile di dalam pekerjaannya. Kak His sering keluar kota. Dan kalau udah keluar kota, Kak His kadang gak bisa datang pertemuan, ketinggalan info, atau bahkan di hari Minggunya kadang gak bisa ikut pelayanan. Cuman melihat Kak His ini kalau udah pulang dari luar kota, itu gak seperti orang yang merasa ketinggalan. Kemudian ya namanya kalau udah ketinggalan info, nanti gak nyaman sendiri, terus lama-lama ya udahlah aku ini aja dulu lah, aku off dulu lah, terus lama-lama hilang. Tapi enggak, walaupun dengan waktunya yang sibuk, mengaturnya dengan baik dengan kerjaan, Kak His selalu mengejar ketinggalan info dan Kak His ini di dalam pelayanan itu gak pernah merasa ketinggalan. Bahkan dia terus berapi-api. Bagaimana Kak His? Memang benar, jadi saya berusaha untuk hadir di setiap ibadah, setiap acara apapun itu. Dan saya juga berusaha kalau umumnya saya luar kota nggak terlalu jauh, biasanya saya tinggalkan kerjaan saya naik kereta api. Untuk Sabtu sampai di sini, Minggu untuk mengajar di Eagle Kid, Senin pagi atau sore Minggu sore, saya kembali lagi ke kota itu untuk meneruskan pekerjaan saya. Karena saya tahu bahwa gereja ini bukan mencari para pelayan-pelayan Tuhan, tetapi kita ini yang perlu untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan itu sudah baik buat kita. Waktu kata Kak His terakhir Tuhan sudah baik untuk kita sering dengar orang ngomong ya. Tapi sewaktu Kak His yang ngomong saya sempat tertegun sebentar.
saya sangat diberkati. Saya tahu saya melayani pun bukan karena saya melayani pun saya tahulah anytime Tuhan bisa angkat siapapun dan Tuhan bisa pakai siapapun. Tapi saya butuh pelayanan ini, saya mau ada di rumah ini. Terima kasih Kak His, thank you. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Kak His. Dan pertanyaan terakhir saya pengen tanya Kak Pau Pau ya. Kak Pau Pau teman saya, oke. Kak Pau kan pelayanan awalnya dari volunteer ya kan, baru kemudian full time. Sewaktu Kak Pau pelayanan pernah nggak didisiplin? Nggak pernah, soalnya saya anak baik. Rahasia kita loh ya. Jadi waktu awal pelayanan itu kan masih muda. Enggak. Maksudnya di Surabaya waktu join di pelayanan Eagle Kids itu masih awal kuliah. Jadi yang namanya orang muda tuh kayaknya apa aja pengen dikerjain. Termasuk juga kayak melakukan kesalahan. Biasanya sih kalau kesalahan yang cuman kecil-kecil gitu tuh ditegur gitu, sebelum ditegur saya udah kerasa. Jadi kayak kerasa nggak enak gitu, saya sudah, oh salah tas saya gitu. Tapi khusus satu kali ini karena itu adalah masalah perasaan gitu, agak susah. Jadi waktu itu saya pernah melakukan kesalahan, sebenarnya sebelum terlalu jauh, itu pemimpin saya waktu itu bukan Kak Meg, bukan Gembala Eagle Kids sebelumnya, tapi kayak koordinator ibadah gitu loh. Kayak saya tuh join di salah satu ibadah, menetap di misalnya ibadah siang. Itu ada kayak as service in charge gitu ya, ada kayak SIC yang menjadi koordinator dari ibadah itu yang negur saya. Dia bilang kayak, Pau itu nggak boleh, nggak usah dilanjutin. Tapi namanya masih muda gitu ya. Memang dalam hati saya, memang mengubah perasaan tuh seperti membalik telapak tangan gitu. Jadi saya tuh berontak tapi diem. Ya, tapi saya sembunyi-sembunyi di belakang dia. Saya tetap dekat sama seseorang gitu, tapi udah dibilangin nggak boleh. Sampai satu ketika pemimpin saya ini tahu, kemudian saya dipanggil, kemudian ya itulah, walaupun saya ini suka sembunyi-sembunyi, tapi kalau sudah dipanggil saya tuh bisa ngaku gitu. Jadi ngaku apa adanya, ngaku udah ngapain, suka chattingan apa gitu, udah ngaku, udah telepon-teleponan, pokoknya udah ngaku gitu. Tiba-tiba dia bilang, Pau, mulai sekarang hapus nomor orang itu, nggak boleh kontak sama sekali. Saya sudah kayak, nggak bisa gitu loh, udah kerasa kayak mau berontak gitu. Terus ditambah lagi dia bilang gini, dan kamu off dulu ya, nggak usah pelayanan selama 1 bulan. Saya langsung kayak, ya. Iyanya tuh ya udah ngomong iya dulu gitu. Iya dulu, saya jalaninnya itu up and down. Jadi nomor dihapus tuh di depan dia. Udah kan, nomor dihapus di depan pemimpin saya sudah selesai. Menjalaninya tuh up and down dalam artian itu melayani anak-anak tuh selalu penuh dengan sukacita. Jadi dan atmosfernya pelayan-pelayan yang lain tuh juga enggak yang kayak, lihatin ini orang habis dihukum gitu, enggak. Atmosfernya pun baik, tapi di dalam hati saya tuh yang merasa kayak, kok aneh ya, biasanya aku yang WL, biasanya aku yang khotbah, kok tiba-tiba aku nggak ngapa-ngapain tuh kerasa kayak diliatin tuh bisa merasa under pressure sendiri gitu. Sampai satu ketika saya di rumah itu kayak dalam kondisi sangat marah, papaku aja nggak pernah hukum aku kayak gini gitu. Papa saya tuh keras tapi kalau sama saya tuh sangat lembut gitu, memberitahu kalau saya salah pun tuh dengan perumpamaan gitu. Jadi saya benar-benar, jadi maksudnya benar-benar sangat memperhatikan. Ini papa biologi kan, bukan papa Yesus kan? Iya bukan. Oh, iya. Oke. My own dad itu sangat memperhatikan perasaan saya gitu. Nah ini dia ini siapa gitu. Nah ada satu momen tuh lucu. Jadi saya tuh ya salah satu kelebihan saya, ya menurut saya kelebihan ya nggak tahu. Itu adalah saya itu kalau datang ke Tuhan tuh apa adanya. Jadi kalau misalnya saya marah di dalam doa tuh bisa kayak, Tuhan dia tuh siapa gitu, siapa dia tuh kok bisa marahin saya. Tapi tiba-tiba itulah ajaibnya kalau kita tuh marahnya di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Maksudnya tuh tetap ngadu ke Tuhan gitu loh. Nah lucu, waktu saya sudah kayak, siapa dia tuh Tuhan, dia tuh bukan papa saya, dia kok bisa hukum saya, dia tuh siapa. Tiba-tiba dalam hadirat Tuhan gini, ya dia tuh siapa ya, kok dia itu bisa perhatiin saya. Kok dia tuh bisa care sama saya sampai segitunya. Kalau dia cuma mau saya pelayanan aja cukup. Tapi kok dia tuh perhatiin saya sampai ke hidup saya. Waktu itu saya sudah mulai kayak,
dia tuh siapa? Iya ya, dia tuh siapa gitu ya. Kemudian kayak saya mulai belajar menerima, dan benar, saya tuh belajar kalau pemimpin itu nggak cuman apa ya benar kalau tadi ada yang bilang pemimpin itu, saya merasakan pemimpin itu nggak cuma mau pelayanan saya, tapi pemimpin itu mau hidupnya saya itu benar dan bahagia di dalam Tuhan. Saya menangkap hati itu dari pemimpin saya, dan saya tahu kalau pemimpin saya itu bukan menghukum saya, tapi memberi saya waktu tenang untuk memilih yang benar. Dan setelah itu tidak perlu lama-lama kok, saya udah bisa lagi menghadapi kayak teman-teman itu mereka support saya, tapi yang terlebih utama adalah pemimpin saya. Setelah itu selesai, tidak pernah diungkit-ungkit lagi. Bahkan itu dalam sharing atau dalam apa, seolah-olah kayak dikembalikan ke tempatnya tanpa pernah diwanti-wanti lagi. Lain kali hati-hati, kalau begini hati-hati. Kayak Carla tadi tuh kayak dapat new trust, kepercayaan new baru, trust, kayak lembar baru gitu. So saya bersyukur itu adalah urapan di gereja ini. Amin. Believe in mistake. Ya, berikan tepuk tangan untuk Kak Pau. Karena saya percaya Tuhan sendiri pun ingin kita tahu bahwa kadang pelayanan sesungguhnya itu bukan about do and do and do. Pemimpin bukan hanya mementingkan pelayanan kita, tapi hidup kita. Sangat singkat sekali, saya sendiri juga pernah off pelayanan karena saya didisiplin. Tapi justru di kamar saya, sewaktu saya menangis dan saya mengemis untuk melayani. Waktu itu saya seorang pianis di timnya PAW. Saya datang ke ibadah, saya merasa saya biasanya pelayanan, kok ini gak ngapa-ngapain. Dan di kamar saya menangis, saya katakan, Tuhan boleh gak saya pelayanan lagi? Kapan? Gak dikasih batas waktu, gak dibilang 1 bulan, gak dibilang 2 bulan. Saya ngemis. Dan Tuhan katakan, pelayanan terbaik adalah sewaktu engkau bersekutu dan di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan pada saat itu saya rasa aman begitu tinggi dan saya gak kejar-kejar pelayanan. Karena saya tahu bersama dengan Tuhan dan hidup saya yang dekat dengan Tuhan itulah pelayanan yang terbaik ya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat setiap sharing yang sudah disampaikan. Dan saya ingin pakai momen sebentar untuk mengundang setiap ketua departemen yang ada di tempat ini. Saya undang Pastor Mil, saya undang juga Pastor Mir yang adalah ketua departemen dari interpreter dan edukasi. Saya undang Cieni yang ketua departemen pendoa. Saya undang Kopras, ketua departemen dari iHub. Dan selanjutnya boleh langsung maju ke depan bersama dengan saya. Dan saya juga undang Ko Ivan yang adalah ketua departemen multimedia. Saya undang Ko Joni yang adalah ketuanya dari Asher kita. Dan saya undang juga Cegriti yang adalah ketua daripada departemen kreatif kita. Dan itulah orang-orang yang ada bersama dengan saya di depan ini. Boleh berdiri bersama-sama dengan saya. Ya. Dan saya juga minta para volunteer bisa bangkit berdiri. Izinkan malam hari ini, saya mewakili dari multimedia, iHub, edukasi, interpreter, kreatif, pendoa, PAW, Eagle Kids, dan Espro, dan dari FLC, dan juga Asher. Izinkan saya mewakili, saya mengatakan bahwa sungguh Tuhan ingin sekali memakai setiap volunteer di tempat ini, tapi terlebih kita semua mengatakan thank you, we appreciate you. Kami berdoa supaya hidupmu juga multiplikasi berbuah-buah. Dari kemuliaan demi kemuliaan, dari kemenangan demi kemenangan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang mengasihi kita semua di rumah ini. Haleluya. Jadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah
siap dibangun di atas dasar iman. Oke, kayak tadi kasih setengah lencang dulu dong, agak kasih space. Semuanya nanti ikuti Celedi gerakannya ya. Kita mau kasih yang terbaik, come on. 1, 2, 3, jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Semua ikuti dia. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Lebih tinggi lagi. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sebelum duduk kembali, beri peluk kanan kiri. Silakan duduk. Shalom semua. Night with the Stars. Kita semua rising stars, twinkle twinkle little stars. Kadang-kadang bintang itu bisa redup, burnout contohnya. Tadi semua lagi angkat bicara. Hari ini kita merayakan pertumbuhan, celebrating growth adalah temanya. Apa kira-kira yang disebut pertumbuhan ya? Definisinya apa? Yang pasti kita nggak boleh kaku soal itu. Jadi kita nggak boleh tradisional definisi kita soal pertumbuhan. Jadi apresiasi yang sering diberi karena ini setahun sekali tidak hanya berupa hasil akhir yang diakui. Atau buah. Buah pun relatif. Buah itu bisa luar, bisa dalam. Yang nggak kelihatan itu di dalam. Penyakit malah yang di dalam itu lebih bahaya. Kanker contohnya. Yang di dalam organ-organ dalam itu lebih mematikan. Tapi kalau kita lihat hanya yang di luar, lama-lama kita akan masuk di dalam perlombaan yang tidak sehat dan saling membandingkan. Comparing to one another is to each other. Itu adalah tidak ada yang lebih dari itu yang mematikan api, burnout itu. Itu perlu sekali untuk kita pahami. Jadi pertumbuhan tidak bisa diukur tolak ukurnya bahkan dengan performa. Performa kita beda-beda. Pertumbuhan itu dalam Tuhan selalu personal. Kita tidak bisa bandingkan seorang pelari profesional di Olimpiade contohnya dengan seorang opa-opa. Tetapi Tuhan memperhatikan hatinya. Kalau pelari itu tidak sungguh-sungguh latihan. Sedangkan opa-opa yang pernah kena stroke itu seret-seret kakinya, dia sudah berusaha, bisa jalan aja luar biasa. Usaha yang dia berikan untuk jalan sama dengan usaha seorang atlet untuk menang Olimpiade. Tapi yang satu nggak menang Olimpiade itu performanya. Yang satu dia hanya bisa jalan jemput cucunya. Tapi yang satu lagi bisa menangkan medali emas. Bahkan growth, pertumbuhan nggak bisa diukur, tolak ukur dari situ. Ya. Nah, itulah sebabnya kita harus mengerti bahwa yang bisa kita rayakan dan apresiasi itu secara trofi atau piala terbatas. Padahal sesungguhnya setiap Anda dan saya hari ini di sini adalah trofi Allah. Contohnya Pak Samuel Handoko tadi. Pak Sam saya kenal dari lama.
Bagaimana cerita tentang kata-kata bekas pendeta itu menemplaknya. Satu orang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Saya sendiri diberkati. Dulu dari pertama-tama cerita Ungaran gak ada Pak Sam, ya gak ada saya. Hari ini cikal bakalnya seperti pelayanan di Surabaya. Karena Pak Sam yang membuka kesempatan puluhan tahun yang lalu bagi saya. Saya bersyukur. Satu hamba Tuhan tidak jadi gugur sama dengan satu servo yang baru. Pepatah mengatakan one penny saved, it is one penny earned. Orang biasanya mau cari duit. Padahal duit yang dia hemat itu sama dengan duit yang dia buat. Eka, mendengarkan suara Tuhan jauh lebih penting daripada apa kata manusia. Kadang-kadang perkataan manusia itu jahat loh, mereka nggak menyadarinya. Kadang-kadang kita sendiri yang mengatakannya, kita sendiri jadi orang itu. Tapi mendengar suara Tuhan, untung Eka saat itu tidak gantungkan sarung tinjunya. Kalau gitu gimana hari ini Espro tidak ada yang teriak-teriak, kami anaknya Bapak Eka. Lihat itu dampak yang telah kau beri. Untung gak give up karena satu orang, karena ada 1000 yang menantimu. Betul sekali perkataannya volunteer itu. Lalu Carla, bandel aja gua mengasihi, itu piala bagi Allah. Oh my goodness, gak gampang lu ngomong begitu. Saya ngerti, kadang-kadang kan kalau saya lihat mereka satu persatu, bukan curcol atau kita curhat atau gimana, baper apalah bahasa-bahasa keren itu. Kadang-kadang saya juga pernah mikir enggak? Karena waktu itu saya sendiri tadi waktu mikir, iya ya, kapan ya aku pernah burn out ya? Pasti pernah. Kapan aku pernah kecewa ya? Pasti ada, kita semua pasti pernah. Cuman, masa nggak mungkin lah kalau orang-orang di atas kerohaniannya masa bisa. Loh, pohon itu semakin tinggi semakin besar anginnya loh. Cuman sebenarnya kalau hari ini mata rohani kita dibuka, saya sendiri secara pribadi, saya itu berdarah-darah. Cuman satu aja sifat saya itu bandel. Nggak gua rasa-rasain, gua bandelin. Nanti suatu hari mungkin rebah sesungguhnya terjadi sebelum ketemu Tuhan di akhirat. Tuhan rebah dan berkata, I'm tired of fighting. Aku udah capek untuk berkelahi, untuk berjuang, untuk bergumul. Aku udah letih. Nah waktu itu mungkin Tuhan berkata, then come home my son. But not now. No way, not now. I still got plenty of strength left. Enough probably for the next 40 years if God allows. Masih bisa puluhan tahun seperti Musa berjalan di padang gurun, padang belantara. Jangan kita mengasihani diri sendiri pada titik di mana kita berkata seperti Elia, aku mati saja. Wah, tenaga masih banyak bro. Masih bisa jalan puluhan tahun, masih ke depan. Jangan dirasa-rasa dah. Bandel aja. Mungkin saya sendiri juga berdarah-darah. Tuhan tahu, kita semua lah pasti, semua kita ada. Tapi kadang-kadang it's okay juga untuk kita mengakui secara jujur perasaan kita. Kesaksian mereka jadi berkat luar biasa. Bayangin tadi seperti yang saya katakan Carla, bandel aja mengasihi, I love it. Lalu setelah itu Koyudi, belajar untuk tidak negative thinking, percaya sama hikmat pemimpin. That's not easy. Bagi anak muda apalagi kalau bisa nyanyi, bisa ini, bisa itu, atau merasa punya harga diri, nah itu bahayanya dalam pelayanan. Lu nggak tahu gua siapa ya? Itu bahaya. Lalu seperti itu, satu lagi tadi yang jadi narasumber luar biasa, namanya saja menunjukkan bahwa dia miliknya Tuhan. His. Hebat nggak? Nggak ada nama seperti itu, saya nggak ngerti siapa. Itu nubuatan yang diterima oleh mama papanya. What? Ini bagi saya di depan mata saya, kenapa beliau bisa sampai 5 pemimpin bergantian terus menerus bisa melayani? Karena prinsipnya benar. Itu trofi loh, itu trofi kebenaran loh. Dia profesional sekali loh, saya nggak tahu performanya, pasti menyusul tuh performa itu. Tapi satu hal yang pasti untuk saya tadi dengarkan, Kak His tadi itu punya prinsip profesional sekali dalam pelayanan. Itu pro, itu yang membedakan men from boys. Itu nggak amatir, itu profesional. Ya kan? Lalu setelah itu, Kak Pau, disiplin itu indah. Puji Tuhan ada yang masih ada yang peduli. Puji Tuhan, kita harus bersyukur untuk itu. Jadi lihat, ini semua apresiasi dan tadi dari berapa orang yang ada 6 narasumber dan 1 juga yang menjadi hostnya, Kak Mac juga orang yang merupakan trofi yang luar biasa bagi Allah maupun bagi gereja ini.
I believe dari 4 full timer dan 2 volunteer tadi mewakili kita semua hari ini, kita semua di sini adalah trofi atau piala. Kita semuanya volunteer di sini adalah hasil kemenangan Kristus di atas kayu salib di Golgota. Mungkin belum terisi tuh, volunteer kita belum sampai puluhan ribu sampai. Tapi everyone is a trophy. Setiap kita adalah piala. Celebrating growth tidak selalu angka. Celebrating growth atau merayakan pertumbuhan juga bisa bicara tentang sebuah kualitas yang dipertahankan. Ya? Nah, saya mau bicara tentang burnout. Tahu nggak musuh, kan dari tadi ngomong burnout, jadi sekarang saya spontan saya jelaskan. Tahu nggak? Burnout, gini, musuh terbesar pertumbuhan, karena kita celebrating growth atau merayakan pertumbuhan, musuh terbesar pertumbuhan itu apa? Stagnasi? Bukan. Stagnasi itu hanyalah manifestasi atau byproduct-nya saja. Sebelum stagnasi selalu ada burning out. Musuh terbesar bertumbuh itu bukan stuck, tetapi burning out. Nah, burnout itu bukan kehendak maupun rancangan Tuhan. Lalu kenapa bisa terjadi? Kita belajar dulu tadi waktu tadi saya dengarkan talk show tadi. Muncul, saya tiba-tiba Roh Kudus beritahu sama saya, muncul ayat ini. Ayat ini harus muncul, ya. Saya bersyukur I could make it. Saya bisa tepat waktu untuk talk show-nya tadi. Saya hari ini nggak ada masalah dengan burnout, tapi my knee was almost out. Jadi saya tadi harus kompres kaki saya, lutut saya di rumah, karena itu saya harus miss PAW-nya. Karena ini saya nggak bengkak tadi, tiba-tiba nggak tahu kenapa. I'm okay. Jadi I'm thankful karena tadi Roh Kudus beritahu sama saya, kamu nggak akan kuberi pesannya sampai kamu dengar talk show-nya. Terus tiba-tiba Lipi masuk, kok talk show-nya mau mulai, an angel you are. Saya naik ke sini tepat waktu, langsung dari bawah, langsung lari ke sini ke atas. Waktu saya dengar talk show tadi, Roh Kudus kasih saya ayatnya, kita buka sama-sama Kisah Rasul 18. Kisah Rasul 18 ayat yang ke 9 dan 10 kita kan pelajari bahwa yang namanya Rasul sejagat raya ini, Rasul Paulus ini pun pernah diambang burning out. Tapi Tuhan tahu gimana memberi solusi kepada satu penyakit ini. Tuhan itu punya antidot atau antibiotikanya bagi burning out, bagi anak-anaknya atau hamba-hambanya. Dan Rasul Paulus tanpa kecuali ayat 9 berbunyi, Paulus di Korintus bunyinya demikian. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Tuhan berfirman nih, personal, pribadi sekali. Suatu penglihatan lagi. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Itu visi luar biasa. Jangan takut, terus beritakan firman. Jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Ayat 10 terdengar cupu. Paulus sampai harus dihibur dengan, banyak loh orang Kristen di sini, kamu gak usah khawatir, gak usah takut, banyak pembelamu. Tapi my God is very relevant. Allahku itu tahu hati kita masing-masing. Allah kita. Dia tahu gimana menghibur kita di titik terendah. Dia tahu gimana berbicara ke anak-anaknya dalam bahasa mereka. Tuhan itu kalau bicara, bahasanya gak tinggi. Yang pertama tinggi itu ayat 9 bicara soal visi. Tapi yang 10 sangat aplikatif sekali. Lus gitulah ya kira-kira Tuhan ngomongnya. Yo lus. Ya, kayak bicara seperti orang black. My God, ya, can speak like a black man speak. Yo lus. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. No one will dare touch you. No one will dare touch you. You have many followers. Wow, Tuhan sentil egonya. Untuk hal-hal yang mulia. It's okay. It's okay to have confidence in men. If that heals your burning out. Kalau itu menyembuhkan burning outmu. Saya jelaskan sekarang kata burn out, oke? Burn, bakar. Tubuh kita ada kolesterol yang baik. Dan ada kolesterol yang buruk. Yang harus dibakar untuk supaya kita sehat dan panjang umur. Yang buruk atau yang baik kolesterolnya? Itu tuh pegang perut sendiri. Kita langsung tahu, ini yang buruk. Ya. Nah,
Masalahnya dengan burning out, yang dibakar itu yang baik. Apa yang dibakar ketika kita burn out? Panggilan kita. Atau lebih tepatnya, visi hidup kita gosong dan hangus. Ini kehendak setan. Karena setan tahu kita bahaya. Dengan perkakas Allah di tangan kita bisa berbuat onar terhadap kerajaannya. Dan burning yang seperti ini, pembakaran yang tak harusnya terjadi oleh karena seseorang mulai menjauh dari Tuhan, tak terkecuali orang yang sangat diurapi. Elia namanya. Urapan tidak bisa jadi patokan takaran. Karena urapan itu adalah guna kerja. Paham maksud saya? Roh Allah ada padaku oleh karena ia mengurapi aku, di Yesaya 61 dikatakan untuk. Urapan itu sekalipun sekarang kita jauh dari Tuhan, urapan tetap ada sampai 13 tahun kemudian seperti Raja Saul yang masih menang perang. Memang betul untuk mencapai urapan tertentu di level tertentu, hadirat Tuhanlah yang membawa kita ke sana, persekutuan pribadi dengan Yesus Kristus. Tapi at some point, somewhere along the way, mungkin dalam perjalanan di tengah-tengah, gimana kita meninggalkan Tuhan, pun urapan tetap tinggal karena Roma berkata dia tidak menyesali kasih karunia-Nya. Itulah sebabnya beberapa pendeta masih punya karunia, sekalipun hatinya sudah salah. Tapi, namun demikian, akhirnya urapan itu akan burn dia. Lalu kemudian disambung setan. Seperti Saul yang kesurupan. Be careful. Itulah sebabnya kita harus tahu cikal bakal biang keroknya pembakaran yang tak perlu. Itu karena seseorang menjauh. Dari siapa? Dari pemilik jiwanya. Yaitu Tuhan Yesus Kristus Gembala Agungnya. Tak terkecuali Elia, orang yang diurapi seperti itu, kena satu wanita berbicara, Isabel namanya. Langsung dia mau bunuh diri, jadi suicidal, jadi berdosa. Kok bisa? Padahal kemarin baru menang Baal, kemarin dia menang dengan urapan, tapi mungkin minggu-mingguan dia nggak sate, nggak saat teduh. Atau sudah mungkin bulan-bulanan hatinya sudah tidak intim dengan Tuhan. Atau mungkin sudah 1 tahun hatinya kepahitan, entah kenapa. Dia menang Baal, tapi ketika ketika ada satu titik dalam hidupnya, he burn. Itulah sebabnya relationship always must precede ministry. And of all relationships, relationship with God. Itulah sebabnya hubungan harus selalu mendahului pelayanan dan dari segala tipe hubungan dengan Tuhan. Di mana orang bisa burn dalam burnout? Karena dia jauh dari Tuhan. Ya, puji Tuhan, Ko Eka terluputkan hari itu waktu lagi makan minuman dingin dan makan makanan bakso di luar sana. Tiba-tiba Tuhan bicara, jangan dengarkan mereka anakku. Dan dia memilih untuk mendekat pada Tuhan. Dan bukan karena manusia menjauh, panggilannya tidak terbakar hari ini. Yang mau dibakar oleh setan melalui burnout itu adalah visi hidupmu dari Tuhan. Dan itu bahaya. Out itu artinya apa? Out itu artinya, ya out. Out itu artinya tersisihkan, terasingkan, tertolak, tidak diterima. Bahaya, merasa sendirian. Dari semua nabi yang ada, hanya aku seorang diri. Itulah sebabnya Tuhan tahu gimana mencegah Paulus melakukan kesalahan Elia. Paulus diberitahu sama dia, hey Paulus, you're not out. Aku punya banyak pengikut di sini dan kamu juga punya banyak pengikut. Tak seorang pun berani menjamahmu karena banyak orang Kristen di kota ini. Dangerous to feel that you are alone. Sangat bahaya. Karena burnout paling mudah terjadi when you feel out. Paham ya ini ya? Itu karena itu Rasul Paulus diberitahu sama Tuhan. Pertama-tama di ayat 9. Jangan takut terus memberitakan firman. Dia jadi ingat, iya, visi hidupku memberitakan firman. Ingat nggak panggilan Paulus? Sangat spesifik sekali, beda dengan Petrus. Karena dia, ketika Tuhan bicara sama Ananias yang mengurapi dia, bukan Ananias Safira, Ananias yang doakan dia sehingga selaput mata yang membuat dia buta selama 3 hari itu copot. Lalu dia dipenuhi Roh Kudus, Ananias diberitahu oleh Tuhan sebelum dia datang kepada sang penganiaya gereja ini, ex penganiaya gereja. Orang ini adalah alat pilihanku. Dia akan berdiri di antara bangsa-bangsa, raja-raja, gubernur-gubernur, dan pembesar-pembesar.
Dia akan kujadikan alatku, dia akan aku akan memberitahu kepada dia betapa banyak penderitaan yang harus dia lalui, dan dia akan memberitakan Injil dan firmanku kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, Gentiles. Paulus diingatkan di ayat 9, don't lose your vision. Now, not now, jangan sekarang. You're halfway done. Kamu sudah setengah jalan. Lalu di ayat 10 Tuhan bilang sama dia, Nina bobo, saudara anak-anakku, hambaku, lalebay. Tuhan bilang sama dia, tidur saja, no worries, tidak perlu khawatir. Banyak orang cinta kamu. Wow. Isn't that amazing? Tuhan melarang Paulus feeling out. Karena itulah jebakan Elia when he felt out. Aku satu-satunya padahal masih ada 7.000. Dia jatuh. Jangan pernah merasa out. Nah, out itu bisa terjadi kapan ya? Setan bisa kirim utusan. Setan kalau kirim utusan gak usah dari gereja setan, malah justru saya gak takut loh ya. Kalau ada orang berkata gini, wow, gereja setan akan utus utusannya. Monggo silakan, welcome home, bawa sini. Bawa ke ibadah kita. No problemo. Yang perlu kita waspadai, bukan mereka yang datang dalam nama gereja setan. Tapi mereka yang datang dalam nama Tuhan. Itu yang bahaya. Gereja setan datang ke sini, saya kasih waktu 10 detik, tahan. Langsung dia muntah-muntah di sini, bukan karena Carla, tapi dia muntah-muntahnya muntah darah di sini. Sebab kita pernah ngalami berapa kali diutus dari aliran sesat segalanya datang untuk kacaukan ibadah kita. 10 detik, I give you 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, boom. Orang itu langsung dijamah Tuhan. Tapi yang tiba-tiba datang dan berkata, ngapain kalau bisa dibuat susah? Bisa buat mudah, kena susah, kenapa buat mudah ya kan? Buat apa lu gitu tuh? Repot-repoti orang aja lalu pergi. Kadang-kadang yang bisa membuat kita out bukanlah perkataan jahat. Hambar aja cukup. Karena itu Petrus datang dan ngomong sama Tuhan Yesus. You will not go to the cross. Yesus pegang dia dan kata, enyah kamu iblis. Saya kira kamu punya pikiran setan. Tidak, kamu punya pikiran manusia. Be careful. Words. Saya cuma tinggal 6 menit. Saya minta ekstra 10 menit. Reset the clock, thank you. Yes. Bless you. Nggak sampai kok 10 menit ya, paling cuma sebentar aja. Anda belajar sesuatu? Amin? Out. Jadi Tuhan beritahu sama dia, sebab banyak umatku di kota ini. Jadi burn dan out saya sudah jelaskan. Nah sekarang itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebagai pemimpin, kita tidak boleh hanya berorientasi tugas, tapi harus berorientasi manusia. Jangan hanya jadi task-oriented leader, tapi juga harus jadi people-oriented leader. Saya ngerti, kalau people-people doang atau people-people saja, kapan tugas diselesaikan, saya paham. Itulah sebabnya saya tidak percaya kita bisa jadi hanya people-oriented atau berorientasi orang. Nanti kita nggak profesional. Ini dua-dua, tangan kiri dan kanan, sama-sama harus berjalan, atau kaki kiri kanan lebih tepatnya. Being task oriented, ya, without being people oriented, you will burn people out under your leadership, di bawah kepemimpinanmu. Tapi being people oriented without being task oriented, you will not educate your people well. Saya ulang dalam bahasa Ibrani. Menjadi pemimpin yang orientasinya tugas tanpa diimbangi berorientasi manusia, semua orang akan burn out di bawahmu. Atau paling tidak, pekerjaan jalan, satu-satu berguguran kehidupan kerohanian. Tapi menjadi pemimpin yang berorientasi orang, namun tidak berorientasi tugas, Anda tidak akan bisa mendidik orang-orangmu dengan benar. Karena mereka tidak ngerti apa itu target, goal, dan disiplin. Dan profesionalisme apalagi. Itulah sebabnya pemimpin biasakan tanya, how are you, how can I pray for you, dan sebagainya. Perhatikan kerohanian yang ada di bawah kepemimpinan Anda. Amin. Lalu tapi begini, sebagai pemimpin tidak ada yang sempurna. Karena itu mari kita berlomba-lomba. Maksud saya begini, bukankah firman Tuhan berkata di Yesaya, Tuhan Allah memberikan padaku telinga seorang murid. Jadi kita yang harus hati-hati mendengar apa yang kita dengarkan. Jangan jadi orang yang suka mendengar. Jadi orang yang hati-hati mendengarkan. Bedakan ngar dengan ngarkan itu beda. Anda tahu ngar itu apa? Anda pergi ke
ke mall, ada lagu, itu Anda dengar, tapi Anda tidak fokuskan pikiranmu ke sana. Lalu terngiang-ngiang, terus nanti di mobil waktu pulang, tiba-tiba bergumam nyanyi lagu itu, terekam secara tanpa sadar. Jangan merekam tanpa sadar karena terlalu banyak racunnya. Pilih-pilih apa yang Anda mau rekam dengan sadar, habiskan GB-mu di sana, sehingga yang tidak sadar hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. You choose every day what you want to remember. None of us is a forgetful person. Tak satu pun di antara kita orang yang pelupa. Kita hanya memilih apa yang kita ingat. Ingatlah semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, dan yang manis. Pikirkanlah semua itu. Amin. Nah, saya ngomong tentang orang yang jangan bergantung dengan pemimpin. Kalau kita bergantungan kepada pemimpin sepenuhnya, juga tidak adil bagi para pemimpin itu karena mereka bukan Tuhan. Saya akan ngomong dua sisi. Ngomong dari sisi pemimpin, please. Manusia orientasinya, bukan hanya tugas saja. Jadi saya imbang ngajarkan sekarang ini memberi instruksi. Tapi di samping itu pedang selalu bermata dua, mata berikutnya mata saya tertuju pada Anda yang di bawah seseorang. Saya ingat kata-kata perwira itu, yang perwira yang ngomong sama Tuhan Yesus, aku adalah orang bawahan, demikian pula ada di bawahku bawahanku. Aku bilang satu pergi, dia pergi, datang dia datang, suruh kerjakan sesuatu dia akan kerjakan begini. Kita semua itu atasan dan bawahan. Meskipun itu bukan jadi definisi hubungan di Mawar Sharon, karena Mawar Sharon itu DNA-nya kekeluargaan. Oke? Tapi saya ajarkan untuk setiap kita tidak manja, karena itu mulai minta Tuhan urapi kuping dan telinga kita, sehingga apa yang kita dengarkan tidak dipengaruhi dengan apa yang terdengar. Jadi orang yang kuat, perasaannya juga. Bukan berarti nggak bisa menangis, oh my goodness, sometimes I cry too. Seperti Kak Pau-Pau tadi kalau datang ke hadirat Tuhan apa adanya, itu juga jadi praktek hidup saya. Namun demikian, our strength comes from the Lord. Datang dari Tuhan. Dan bukan hanya dari Tuhan, dari apa yang menjadi sumber kekuatan. Saya bisa menyerap energi dari kompos bukan bahkan. Dari kotoran bisa keluar pupuk. Kita harus dari setiap kata-kata orang termasuk kata-kata kotor orang terhadap kita bisa keluar nutrisi bagi diri kita. Bukan justru kehancuran. Don't burn out, burn up. Yang kedua yang di Yesaya dikatakan kan Tuhan memberiku telinga seorang murid, lalu Tuhan memberiku apa? Lidah seorang murid sehingga dengan perkataanku aku memberi semangat baru bagi mereka yang memerlukannya. Jangan menuntut orang lain memanjakan telinga Anda dan saya, memberitahu kita afirmasi sekalipun itu pengajaran saya di mata pertama dari pengajaran ini, hai pemimpin, rajin-rajinlah memuji karena orang yang kita pekerjakan di bawah kita dalam pelayanan, mereka bukan robot yang makan oli, mereka juga makan pujian. Kalau manusia itu diciptakan, dia dengan mahkota kehormatan, berarti dihargai, dihormati. Asal kita nggak gila hormat, dihormati, dihargai adalah kebutuhan dasar sebuah pelayanan yang langgeng. Apalagi kita tinggal di budaya Asia yang kurang memuji bahkan anak-anaknya. Suami tidak memuji istrinya cantik, istri tidak memuji suaminya. Yang ngasih makanan ngos-ngosan meskipun setiap bulan hanya pas-pasan. Tapi dia sudah berusaha, istri tidak berkata tepuk tangan, papa terima kasih, papa sudah bekerja banting tulang. We are not in that culture. But this is not Indonesian culture, this is not English culture, not Chinese culture. Kita melayani, we are in the kingdom culture, berada di dalam kebudayaan kerajaan sorga. Dalam kebudayaan kerajaan sorga, ada yang namanya saling memuji, ada yang namanya kasih mesra, kata Efesus dikatakan dalam Kristus ada nasihat, ada pujian. Speaking one another in psalm and hymns and spiritual songs. Singing in our hearts, something like that. Ini kebudayaan kita. Singing hymns and spiritual songs. Itu bukan hanya singing to God, but singing to each other. Words that sound like music in our hearts and in our ears. Waktu disebut, mari kita menyanyikan dengan lagu pujian, lagu rohani dan sebagainya yang dikatakan di perjanjian baru itu bukan hanya pujian ke atas, itu saling memuji. Sehingga ketika kita mengucapkannya tanpa melodi, tapi terdengar di telinga orang yang di bawah kita, itu seperti lagu yang merdu hari ini aku dipuji oleh pemimpinku. Do that, hai pemimpin.
Lakukan lebih sering lagi. Karena manusia di bawah kita tidak makan oli. Mereka punya perasaan. Lakukan kepada orang lain apa yang hendak apa yang Anda ingin orang lain lakukan kepadamu. Puji dulu, it will come back to you. Amin. Jangan memuji diri sendiri, puji orang lain maksudnya. Yang gak enak sini ya, aku mau ngakui pelayananmu. Gini, baru ngomong satu kata, langsung sisanya ngomong tentang pelayanannya dia. Wah, ya. Oke, yang satu lagi tadi, sekalipun pemimpin saya kasih wanti-wanti, namun yang dipimpin jangan manja ya. Don't wait, jangan tunggu sampai orang memujimu, puji orang dulu. Jangan tunggu sampai pemimpin menguatkanmu, kuatkan orang dulu. Karena Tuhan memberi kita bukan hanya telinga, tapi juga lidah seorang murid yang dengan lidah, dengan perkataan kita bisa memberi semangat baru. Anda mau semangat baru, beri semangat baru. Anda mau dikasih, kasih dulu. Anda mau dipuji, puji dulu. Satu-satunya sendok untuk menerima ke dalam jiwa dan roh kita hanyalah sendok yang kita suapkan ke mulut orang lain dulu sebelum masuk ke mulut kita. Sendok kerajaan sorga tidak terbuat dari emas. Sendok kerajaan sorga, fungsi pertamanya selalu beri lalu baru kembali. Do not wait, jangan nunggu sampai Anda dikuatkan. Jangan tunggu sampai orang lain mengakui dan memberi pengakuan. Orang yang dalam pelayanan cari-cari pengakuan adalah orang yang bahaya. Seperti seekor hewan yang keluar kandangnya kelaparan. Semua yang dia lihat adalah mangsa. Never. Kalau kita dalam pelayanan jangan demi cari pengakuan. Tetapi kalau dalam pelayanan rajinlah memberi pengakuan. It will come back to you. Satu-satunya cara untuk kita tidak burn out adalah menjaga orang-orang sekelilingmu, jangan burn out. Anda sendiri tak akan pernah burn out. Antara saya dan burn out, ada puluhan ribu jemaat yang menjaga saya. Seperti kata Eka, mengingat volunteer itu, aku dikuatkan. Jangan tunggu untuk dikuatkan, kuatkan dulu. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri sama-sama. Tuhan mengasihi Anda. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Haleluya. Thank you Jesus. Ya, saya tepat waktu ya. Berkasih tambah 10 sudah habis persis. Gunakan setiap bensin waktu yang diberi. Haleluya. Anda diberkati Tuhan. Amin. Praise the Lord ya. Saya tanya dengan jujur, ini jujur perasaan. Siapa di sini yang sekarang dalam keadaan sedang kering kerontang atau sedang kena di burnout atau paling tidak fuel tank atau bensinnya itu setengah atau ke bawah, nggak ada separuh ke atas. Angkat tangan, yuk. It's okay. Oh ya. Angkat, jangan diturunkan tangannya. Burnout harus bangga. Ya gua burnout, nggak apa-apa. Angkat tangan. What we gonna do now? Tetap diangkat tangannya. Kita akan nyanyikan satu lagu, siapkan itu. Yang angkat tangannya, doakan orang sebelahnya. Tanya sama orang itu, bagaimana aku bisa kuatkan kamu? You pray first before we pray for each other. Let's do that. Oke? Bisa tanya orang sebelahnya? Apa yang bisa saya doakan? Tanya dari pelayanan mana? Kasih kesempatan dulu yang angkat tangan untuk doakan. Lagu apa? Yeah, come on. I grow up knowing you. Doain orang lain dulu. Come on. Saling mendoakan. You, Jesus. Tanya dulu pelayanannya apa? Apa yang bisa saya doakan? I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Musik saja dulu. Sebelum doa, tanya. Di antara kita semuanya ini semua pelayan Tuhan. So we don't know. Kita mikiri pelayanan kita aja sendiri. Oh, nanti aku bakalan WL minggu depan. Tapi tahu nggak? Ada orang yang sama dredegnya dengan Anda. Karena minggu depan dia harus menerjemahkan di sini, interpreter. Nggak tahu. Lebih baik sekarang jangan gugup untuk diri sendiri. Tanya dulu. Contohnya, tahu nggak? Minggu ini Ko Yudi akan kupercaya mujizat. KKN kesembuhan, Kipro M. Kalau enggak kita cuma mikir,
minggu ini saya nanti Apostolic Night di Medan hari Sabtu. Saya rasa itu sisihkan dulu, nanti akan ada orang yang worry. Kita pikirkan, Sabtu yang sama ada orang yang pelayanan kesembuhan. Wow, saya rasa ada baiknya kita sisihkan dulu, tanya ya, kamu pelayanan terdekat apa? Oh, aku nanti ini dan itu, aku nanti ada latihan apa? Tanya, lalu doakan dia. Karena ini kan sekarang dunianya pelayanan, jadi mari kita bukan bicara pekerjaan, bicara soal pelayanan. Ini volunteer bukan, tanya orang sebelahnya. Apa agenda pelayananmu terdekat dari sekarang? Lalu doakan. Bisa? I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Saya rasakan seperti ada sebuah urapan yang indah di sini. Lanjutkan, jangan berhenti. Kalau perlu ke orang berikutnya, orang ketiga. Kalau perlu ajak seseorang lagi. Tanya, apa agenda ministrimu yang terdekat dari sekarang? Mungkin ada yang besok harus latihan. Ada juga yang apa kek? Pasti ada sesuatu. Ada yang nanti Espro akan tugas seperti hari ini. Minggu depan nanti di satelit apa harus tugas. Doakan dia supaya pelayanannya penuh sukacita. Supaya dia banyak belajar dari Tuhan. Come on, kalian bisa juga keluar dari kursi asal bawa barang pribadi. Tapi ini semuanya hamba Tuhan, seharusnya tidak ada pencuri. Tinggal ya nggak apa-apa. Tanya orang yang di luar departemen kalian. Keluar dari departemen Espro, coba pergi ke PAW. PAW coba tanya sama interpreter ministry. Coba kreatif ministry, tanya pergi kepada multimedia dan sebagainya. Mungkin ada yang mau nari nanti. Ada presentasi mungkin di AUG. Ada yang drama. Tanya, apa agenda terdekatmu dari hari ini? Agenda ministry. Aku mau doakan supaya kamu penuhi sukacita. Dan juga supaya Anda bisa belajar banyak dari Tuhan lewat pelayanan, semakin bertumbuh. Let's celebrate growth. Mari kita rayakan setiap orang dalam piala. Apresiasi 100% hari ini, malam hari ini. Haleluya. Go! Da 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 da. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love
My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Mari kita semua bergandengan tangan menyanyikan lagu ini. We grow up knowing you. We love you, Jesus. We grow up serving you. We love you, Jesus. Our lives are saved by you. We'll never forget, never forget. We'll grow up loving you. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We grow up knowing you. We love you, Jesus. We grow up serving you. We love you, Jesus. Our lives are saved by you. We'll never forget, never forget. We grow up loving you. We'll never forget. We'll never forget, never forget. We grow up loving you. We'll never forget, never forget. We grow up loving you. Haleluya, kasih tepuk tangan. Tepuk tangannya Mawar Sharon. Come on. Haleluya. Amin. Silakan duduk lagi. Oke, jangan pulang dulu, jangan beranjak kemana-mana, akan ada penampilan spesial. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kok.
power, with His hand working in my life. I walk through valleys, whom shall I fear? He heals the broken-hearted. He binds up my wounds and pain. I feel His love, goodness and strength, following me close through all my life. All my life, yeah. Still where it is power, with His hand working in my life. He heals the broken-hearted. My wounds and pain. His love, all my life, all my Beri aplaus lagi dong. Silakan duduk. Jika Anda melihat di sisi Anda, jika ada yang pakai bintang, itu adalah orang-orang yang baru lulus dari Servolution tahun ini. So please, bila ada di sisi kiri atau kanan Anda yang pakai bintang, beri mereka tepuk tangan, beri mereka high five, beri mereka encouragement, katakan congratulations. Kita akan lakukan hal luar biasa bersama-sama. Okay, that's great. Dan bagi Anda yang nggak pakai bintang, bukan artinya Anda sudah jatuh bintangnya. Oke, bagaimana kalau yang pakai bintang ucapkan, aku ingin melayani bersama kamu. So, now do it the other way around. Yang pakai bintang katakan sama yang nggak pakai bintang, let's serve God together. Mari mengalami Tuhan lebih lagi. Oke, just say to your left and right. Oke, kami sangat bangga bahwa setiap kali ada gereja Mawar Sharon, kami selalu tidak melayani sendirian. We always have a big family melayani Tuhan bersama-sama. Dan jika tanpa Anda, gereja ini, pelayanan ini, apa yang Tuhan lakukan akan sangat berbeda. So every one of you sangat-sangat spesial dan sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Dan kami sangat mengapresiasi itu. For me, is an encouragement untuk melihat Anda semuanya. Seperti Philip katakan, saya sangat dikuatkan saat melihat Anda melayani Tuhan sama-sama. Baik pakai seragam atau tidak, men in black atau men in any color, you all heroes to me. Saya ingin bacakan satu ayat ini. Ayat ini sangat berbicara dalam hidup saya selama beberapa minggu ini. Dan saya yakin ini juga sangat relevan kepada Anda malam ini. Dari kitab Samuel pasal 2 ayat 35, satu ayat aja. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Ayat ini berbicara tentang Samuel, tapi juga berbicara kepada Samuel-Samuel di zaman akhir, yaitu Anda semuanya, dan berbicara tentang hidup saya juga, hidup kita semuanya. Setiap daripada kita yang ada di tempat ini, Anda tidak datang di tempat ini dengan kebetulan. Saya percaya ayat ini berlaku akan engkau. Karena dikatakan sini, Tuhan berkata ini dari mulut Tuhan sendiri. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan. Setiap Anda yang melayani Tuhan di tempat ini, you are a part of a royal priesthood. Imamat rajani. Apa yang kau lakukan di tempat ini, engkau tidak lakukan kepada manusia. Walaupun kita semuanya punya pemimpin, tapi kita harus tahu apa yang kita lakukan di sini. Tuhan memanggil kita untuk dirinya.
Whatever you do here, it's not about you. Whatever you do here is because He has the pleasure to call you. You are called to become a part of what He wants to do. Engkau dipanggil olehnya dan untuknya. Adalah suatu kehormatan yang besar, amin. Dan adalah satu sukacita. Jika kita dapat mulai melihat itu, bahwa engkau dipanggil untuknya. Dan bukan hanya dipanggil, tapi engkau diangkat. Pernah rasanya diangkat pada saat Anda terpuruk? Pernah rasanya diangkat pada saat orang melecehkan engkau, orang meremehkan engkau, tapi ada tangan yang mengangkatnya. Jika manusia akan mengecewakan engkau, jika manusia meremehkan engkau atau mengatakan engkau tidak dibutuhkan, tangan Tuhan yang kuat yang mengangkat engkau. So you are not here because of men. You are not here because of your leaders. You are here because of Him and Him alone. Engkau ada di sini hanya karena Dia dan Dia sendiri. Ada amin tempat ini. Dan oleh karena itu satu pengalaman yang saya berdoa Anda akan mulai mengalami lebih di tahun ini adalah seperti ini. Engkau akan berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Saya berdoa setiap Anda yang melayani Tuhan tahun ini, benar-benar mulai menikmati hati dan jiwa Tuhan. Karena lebih daripada segalanya, kenikmatan yang tertinggi dalam mengalami Tuhan adalah pada saat kita masuk dan tenggelam dalam hati dan jiwanya. Dalam streams of consciousness Tuhan, dalam streams of emotion daripada Tuhan. Apa yang surga rasakan, apa yang surga sedang nalarkan, apa yang Tuhan sedang pikirkan, Tuhan ingin engkau untuk mendapatkan itu juga. Bukan hanya pada saat engkau bertugas, tapi pada saat dimanapun engkau berada dan apapun yang kau lakukan, di saat itulah engkau juga mengalami Dia. Ada amin tempat ini? Dan ini Tuhan ingin engkau alami juga. Aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia. Apa yang kau lakukan, engkau tidak senang membangun sesuatu yang dibuat oleh manusia. Manusia dapat mengambil kredit akan apa yang manusia dapat lihat di sekitar ini. Tapi engkau harus tahu dari hal yang paling dalam hati engkau paling dalam. Bahwa apa yang dibangun di tempat ini, Tuhan yang membangunkan. Dan apa yang kau lakukan dalam hidupmu, Tuhan akan bangun hidupmu. Saat engkau melayani Dia, Tuhan membangun hidupmu. Saat engkau mencari wajah Dia, Tuhan membangun hidupmu. Saat engkau menikmati Dia, Tuhan sedang membangun hidupmu. Dalam segala area hidupmu, God is building your life. Dan bukan hanya life secara momentarily. Dikatakan di sini bahwa yang teguh setia, keturunan berbicara tentang legacy. Keturunan berbicara tentang orang-orang yang hidupnya didampaki oleh hidupmu. Orang-orang yang mengalami Tuhan oleh karena apa yang kau lakukan. Jangan berpikir apapun yang kau lakukan itu hanya berdampak secara teoritis atau secara struktural hanya kepada orang-orang sekeliling. Jika engkau adalah espro, dampaknya adalah kepada mesin-mesin dan lampu-lampu. Apa yang Tuhan sedang lakukan di tempat ini? Tuhan sedang memberi engkau satu keturunan rohani. Tuhan sedang membuat legacy daripada apa yang kau layani. Karena apa yang kau layani akan berdampak langsung kepada jiwa-jiwa. Akan berdampak langsung bukan hanya pada jiwa-jiwa yang kau tidak kenal, tapi kepada semua jiwa-jiwa yang akan berhubungan dengan hidupmu. Ada amin tempat ini. Dan yang terakhir saya sangat rindu Anda mengalami. Mari kita berdiri bersama. Sehingga Ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Mungkin Anda tidak dapat melihat saat ini. Mungkin apa yang Anda lihat adalah manusia, mungkin apa yang Anda lihat adalah tugas Anda. Atau bagi saya melihat Mike di hadapan saya melihat Anda. Tapi Tuhan berdiri di depanmu saat ini. And when you do this because of Him, saat engkau melakukan ini karena Dia memanggil engkau, engkau akan selalu berdiri di hadapan orang yang kuurapi. Kuurapi itu adalah Christ Jesus. Engkau akan berdiri di depan urapan Tuhan. Engkau akan berdiri di hadapan Tuhan sendiri. Di dalam perjanjian lama, satu-satunya orang yang dapat berdiri dalam hadirat Tuhan di depan orang yang kuurapi adalah imam besar. Dan itu pun 1 kali 1 tahun. Tapi hari ini Tuhan akan memberi satu undangan yang begitu bebas kepada Anda. Setiap daripada Anda, whatever you do, you are standing in front of the Most High God. And He likes to see what you do. Because He is the one who makes you come here. Dia yang memanggil engkau ke sini. Ada amin tempat ini? Bisa nggak kita menyanyikan ratakan tanah yang bergelombang? Setelah itu saya akan berdoa bagi Anda. Dan saat yang Anda menyanyikan itu, pikirkan about you and Christ.
Banyak lubang-lubang dalam hidupmu, tapi Tuhan ingin meratakannya. Ada amin? Dan banyak hal-hal yang memang engkau lewati, ada kekecewaan, ada kepahitan, ada tantangan, tapi Tuhan akan menimbunnya dengan kasih-Nya. Tuhan akan menutupi engkau, Tuhan akan membuat engkau menikmati apa yang engkau lakukan bersama dengan Dia. Jangan lelah bekerja di ladang. Katakan pada kiri kananmu, Roh Kudus yang berikan, Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Yes, yang selalu mencukupi. Dia tidak akan mengecewakanmu. Atas segalanya. Okay, let's sing this with faith. Ratakan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap. Tuhan ingin membangun hidupmu di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Don't give up because of men. God is with you. Yang mengajar dan menopang. Kau tidak ada di sini karena manusia. You are here because of God. Bekerja bersamamu Tuhan. Nikmati Dia. Yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari kita ratakan tanah yang bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. I see a mighty building. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Thank you Lord. Kami siap dibangun. Siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, Yes timbunlah Lord. tanah yang berlubang. Kau luar biasa Tuhan. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Yes. Ada bangunan yang Tuhan bangun. Ada pekerjaan yang Tuhan ingin berikan lebih lagi. Ratakan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah. Lihatlah kehidupanmu dengan iman. Tuhan sedang membangun sesuatu yang baru. Siapkan dirimu. Tuhan ingin membangun engkau. Tuhan ingin membangun apa yang dalam. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Thank you Lord. Saya ingin engkau mengangkat tanganmu setinggi mungkin. Dan saat engkau mengangkat tanganmu, angkat juga imanmu setinggi mungkin. Punyailah ekspektasi bahwa Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa. Melewati hidupmu tahun ini. Saya ingin berdoa mengaminkan engkau. Apapun yang engkau angkat dengan tanganmu, dengan hatimu, dengan iman tahun ini. Tentang bagaimana Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu. Aku akan mengaminkannya bersama dengan engkau karena 2 atau 3 orang bersetuju di tempat ini. Apapun yang kita minta Tuhan akan menjawabnya. Dan apalagi yang kita minta adalah memuliakan namanya. Tuhan engkau lihat tangan kami terangkat. Ambil satu waktu, 1 menit, 2 menit. Bawa hidupmu. Ratakan tanah yang bergelombang. Timbunlah lubang-lubang dalam hidupmu. Sudah waktunya move on. Move on. Move on. Apa yang telah lewat. Masih banyak hal-hal yang Tuhan ingin bangun dalam hidupmu.
Dan saat ini bukan waktunya melihat ke belakang. Saat ini melihat ke depan. Tuhan ingin lakukan hal-hal yang baru. Tuhan ingin membangun satu keturunan yang luar biasa bagimu. Tuhan ingin membangun legacy. Tuhan ingin membangun urapan. Tuhan ingin membangun kesaksian-kesaksian yang luar biasa melalui hidupmu dan di dalam hidupmu dan lewat hidupmu. Tuhan ingin membangun pengalaman-pengalaman yang indah yang ingin engkau lewati bersama dengan Dia. Tuhan ingin membangun gereja ini. Tuhan ingin membuat apa yang kita pernah lihat. Akan tidak ada apa-apanya seperti apa yang kita akan lihat dari gereja ini. Iblis dapat menyerang, kita semuanya dapat mengalami apapun, tapi Tuhan tidak dapat dihentikan karena Dia berkehendak untuk membangun sesuatu yang luar biasa dari gereja ini, oleh semua orang yang ada di dalamnya. Ada suatu kemenangan yang besar sedang Dia siapkan. Tangkap ini dengan iman. Angkat imanmu, angkat imanmu, angkat imanmu. It's not about you, it's about how great He is. It's about how powerful He is. It's about how loving He is. It's about His agenda, His plan. It's not about how good you are. It's about how good, how great He is. Tuhan, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami tidak malu-malu meminta hal-hal yang besar, Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang besar. Beracaralah dengan luar biasa dalam hidup kami. Kami ingin dipakai juga dengan luar biasa. Karena kami melayani Tuhan yang luar biasa. Urapi setiap tangan yang terangkat dengan urapan yang baru. Penuhi hati kami dengan sukacita. Karena di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu aku bebas. Di dalam hadirat-Mu ada nyanyian yang baru. Di dalam hadirat-Mu luka-luka disembuhkan, tangan yang lemah dikuatkan. Di dalam hadirat-Mu kutemukan sukacita tak habis-habisnya. Thank you God. Urapan-Mu turun saat ini. Dan angkatlah tanganmu jemaat, angkatlah tanganmu volunteer and all stars. Pulanglah dengan urapan yang baru. Dan kuaminkan semua yang engkau doakan. Dan engkau akan memberi kesaksian yang luar biasa akan pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Engkau akan dipakai Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Engkau akan dipakai Tuhan menjadi kesaksian yang luar biasa. Engkau akan mengalami kebaikan Tuhan. Engkau akan mengalami penyertaan Tuhan. Engkau akan mengalami hadirat-Nya yang intim dalam hidupmu setiap hari. Dan engkau akan mempunyai nyanyian baru setiap hari. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Yesus Kristus dan Roh Kudus, pulanglah di dalam kemenangan yang baru. Dan semua jemaat mengatakan, Go home and shine.